Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Suryani Melasari. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan Ayo Kita Berlatih 9.3 materi kelas 8 SMP pada halaman 254 sampai dengan 255. Untuk video kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Langsung saja kita bahas soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berapa banyaknya siswa di kelas tersebut? Oke, untuk soal nomor 6 ini kita bisa ibaratkan untuk siswa laki-laki kita permisalkan dengan huruf A untuk mempermudah kita nanti. Kemudian untuk yang perempuan kita misalkan B. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya siswa perempuan itu lebih banyak 6 dari siswa A. Jadi bisa kita tuliskan A ditambah 6. Jadi ketika misalnya nih siswa laki-lakinya itu ada 10, berarti siswa perempuannya ada 16 karena 6 lebih banyak seperti itu. Jadi bisa kita permisalkan seperti ini, A ditambah 6. Kemudian untuk rata-rata kelas tadi diketahui juga itu 72. Kemudian rata-rata siswa putra atau rata-rata A itu adalah 75. Dan rata-rata B itu adalah 70 atau siswa putri ya. Kita masuk ke cara mencari rata-rata. Kalau mencari rata-rata, yang kita cariin rata-rata kelas, itu kan pasti jumlah seluruh nilai dari siswa kita bagi dengan banyak siswa. Sudah diketahui bahwasanya rata-rata kelas tadi adalah 72. Kita masukkan jumlah seluruh nilai siswa itu kan pasti dari siswa A ditambah siswa B. Siswa A nya diketahui bahwasanya rata-ratanya tadi 75. Berarti jumlah nilainya adalah 75 dikali A ditambah dengan rata-rata siswa putrinya 70 dikali B untuk mencari nilainya ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu laki-laki A ditambah B nya. Kita pakai permisalan yang A ditambah 6. 72 sama dengan 75 dikali A, jadi 75A ditambah 70 dikali B. B ini kita ganti dengan nilainya A ditambah 6. Karena nilainya sama aja ya. B sama dengan A ditambah 6. Jadi ketika B ini kita ganti dengan A ditambah 6, itu setara atau sama nilainya. A ditambah A jadi 2A ditambah 6. 72 sama dengan 75A ditambah 70 kali A jadi 70A ditambah 70 dikali 6 jadi 420 dibagi dengan 2A ditambah 6. 72 sama dengan, kita jumlahkan karena ada sama-sama variabel A nya, jadi 75 kita tambahkan dengan 70, itu hasilnya 145A ditambah 420 dibagi dengan 2A ditambah 6. Kemudian 2A ditambah 6 ini kita pindah ruaskan, berarti kali, lambangnya berubah jadi perkalian ya. 145A ditambah 420. Ini kali ke dalam. 72 dikali 2A itu hasilnya 144A ditambah 72
kita kalikan dengan 6, itu hasilnya 432. 145A ditambah 420. Kemudian kita kelompokkan yang sama-sama variabel A, berarti 144A dikurang dengan 145A, 420 dikurang dengan 432. Karena dia pindah ruas, otomatis juga tandanya berubah tadi ya, yang 145A dari positif pindah ruas jadi negatif. 143 pindah ruas jadi negatif 143. Kalau seperti ini bisa langsung kita sederhanakan. Jadi negatif A sama dengan 420 dikurang 432, itu hasilnya negatif 12. Kita sama-sama bagi dengan negatif 1, maka hasilnya A sama dengan 12. Berarti siswa laki-lakinya ada 12. Maka siswa perempuannya B tadi A ditambah 6, berarti 12 ditambah 6 hasilnya 18. Siswa A 12, siswa B-nya 18. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya itu 30. Jadi total seluruh siswa laki-laki dan perempuannya itu ada 30 siswa. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Pertanyaan yang A, ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7. Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Jadi ketika dikatakan bahwa nilai 7 tadi merupakan terbanyak atau sebagai modusnya, itu tidak bisa untuk mengatakan bahwa itu sebagai rata-ratanya. Karena modus dilihat dari banyak frekuensinya. Tapi kalau untuk rata-rata itu kita harus benar-benar menjumlahkan seluruh nilainya, kemudian kita bagi dengan banyak anaknya. Oke, langsung kita buktikan saja apakah benar modusnya itu dikatakan sebagai rata-rata juga. 7A kita cari mean atau nilai rata-rata. 5 kita kalikan dengan 3 ditambah 6 dikali dengan 4 ditambah 7 dikali dengan 10 ditambah 8 dikali dengan 7 ditambah 9 dikali dengan 4 ditambah 10 dikali 2 dibagi dengan banyak frekuensinya. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. 5 kali 3 15 ditambah 24 ditambah 70 ditambah 5 6 ditambah 3 6 ditambah 20 dibagi dengan banyak siswanya. Kalau kita jumlahkan itu ada 30 siswa. Kita jumlahkan dulu, hasilnya 221 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 7,367. Jadi bukan nilai 7 pas ya, rata-ratanya 7, berarti 7 ke atas. Jadi tidak bisa, modus itu tetap tidak bisa dikatakan sama dengan mean atau rata-rata. Lanjut ke pertanyaan yang B. Berapakah median dan modus dari data tersebut? Kita cari median. Karena mediannya ini datanya itu data genap, berarti X30 ditambah X30 kita bagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan X15 ditambah X16 dibagi 2. X15 nya berarti ada di posisi 7, masuk hitungan 7 ya, karena 3 tambah 4 7 tambah 10 17, berarti data ke 15 dan ke 16 itu ada di nilai 7. Jadi 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan tetap 7. Untuk modusnya sudah bisa dilihat ya dari tabel. Modusnya adalah 7 sebanyak 10 kali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas 8C?
lebih dari atau sama dengan 6, berarti 6 masuk, berarti yang nggak lulus yang mendapat nilai 5. Yang mendapat nilai 5 ada 3 siswa. Jadi 3 per dari berapa siswa? 30 siswa, kita kalikan dengan 100%, karena kita mau nyari persentasenya ya, atau persennya. 1 dibagi 30 itu 1 per 10 dikali dengan 100%. 100 dibagi 10, 10. Berarti hasilnya adalah 10%. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kilo. Kita pakai permisalan huruf depan nama mereka aja ya, inisialnya. Jadi Andi ditambahkan dengan Budi 55 kg. Rata-ratanya ya. Kemudian rata-rata berat badan Budi dan Charlie, berarti B ditambah C itu hasilnya 70 kg. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi, berarti C dan D itu adalah 75 kg. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Berarti A ditambah B. Maksud saya A ditambahkan dengan D. Oke. Ketika A ditambah B itu dibagi 2, karena ada 2 orang, hasilnya 55. Berarti ketika A ditambah B itu hasilnya 55, kita kalikan dengan 2. Jadi hasilnya 110. B dan C dibagi 2 juga, hasilnya 70. Berarti ketika B ditambah C, Budi dan Charlie, 70 dikali 2 itu hasilnya 140. Dan Charlie ditambahkan dengan Dedi dibagi 2 itu hasilnya 75. Berarti ketika Charlie ditambahkan dengan Dedi, 75 dikali 2 hasilnya 150 kg berat badan mereka berdua. Lantas bagaimana kita mencari berat badan Andi dan Dedi? Kita bisa menggunakan persamaan yang sudah ada. B ditambah C itu kan hasilnya 140. Kemudian C ditambah D, atau bisa kita tuliskan seperti ini, sama aja ya, karena penjumlahan itu memiliki sifat komutatif juga. 150 C ditambah D. Kita hilangkan nilai C nya dengan cara dikurang, berarti tinggal B dikurang D sama dengan negatif 10. Setelah itu A ditambah B itu hasilnya 110. Terus kita pakai persamaan yang ini, B ditambah D hasilnya negatif 10. Kita hilangkan nilai B nya, dengan cara dikurangkan, berarti A negatif. Ini tadi negatif ya, karena ngambil dari sini. A negatif, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. D sama dengan 110 dikurang negatif 10, berarti jadinya 120. Berarti rata-rata mereka berdua, A ditambah D, 120 kita bagi 2, 60 kg. Jadi berat badan rata-rata Andi dan Dedi adalah 60 kg. Rata-rata 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Kita lambangkan dengan B. Rata-rata 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berarti mereka berurutan ya, misalnya pertama B, berarti B plus 1, nanti B plus 2, B plus 3, dan seterusnya sampai ke B ditambah 22 itu hasilnya 133 dibagi dengan 23
bilangan tadi ya. Berarti yang kita cari di sini itu nilai pertamanya ya, rata-rata dari 7 bilangan pertama. 23 dikalikan dengan B ditambah dengan 22 dibagi 2 dikali dengan 1 ditambah 22 sama dengan 133 dikalikan dengan 23 dari yang ini. 23B ditambah, ini bisa kita sederhanakan, ini nyoretnya sama dengan yang ini ya. 22 dibagi 2 berarti 11 dikali dengan 22 tambah 1 23. Ini dikalikan hasilnya 3059. 23B ditambahkan dengan ini kita kalikan 253 sama dengan 3059. 23B sama dengan 3059 dikurang 253. 23B sama dengan 2806. B itu 2806 kita bagi dengan 23. Maka nilai B adalah 122. Ini untuk bilangan yang pertamanya. Berarti 122 ditambah 123, 124, 125, 126, 127 dan 128 kita bagi dengan 7. Maka hasilnya 875 dibagi 7 hasilnya 125. Jadi nilai rata-rata dari 7 bilangan pertamanya tadi adalah 125. Untuk soal nomor 10, diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Dapatkan mean, median, dan modus dari data di atas. Untuk mean dibulatkan sampai nilai satuan terdekat. Kita cari mean dulu. Untuk sepatu ukuran 36 itu terjual 2, jadi 36 kali 2 ditambah, kemudian 37 dikali dengan 4 ditambah 38 dikali dengan 3, 39 dikali dengan 6 ditambah 40 dikali dengan 5 ditambah 41 dikali dengan 12 ditambah 42 dikali dengan 15 ditambah 43 dikali dengan 10 ditambah 44 dikali dengan 8 ditambah 45 dikali 3 dibagi banyaknya data itu kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 68 atau dari banyaknya sepatu yang terjual tadi ya, 72 ditambah 148 ditambah 114 ditambah 234 ditambah 200 ditambah 492 ditambah 630 ditambah 430 ditambah 352 ditambah 135 kita bagi dengan 68. Hasilnya 2807 dibagi dengan 68. Hasilnya 41,2794118. Kalau kita bulatkan jadi 41,27. Untuk median datanya kan ada 68, berarti data genap ya. X68 dibagi 2 ditambah X68 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi X34 ditambah X35 dibagi dengan 2. X34 nya itu ada di data ke, kalau misalnya dari frekuensinya kita hitung ya, 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 3 7, 7 ditambah 6 13, 8
13 ditambah 5 18. 18 ditambahkan dengan 12 itu baru 30, ditambahkan dengan 15, berarti ada di sini nilai 34 dan 35-nya. 42 ditambah 42 dibagi 2, hasilnya tetap 42. Untuk modusnya udah langsung kita lihat ya. Moduskan nilai yang paling sering muncul atau nilai tertingginya yaitu 42 dari diagram batangnya. Untuk pertanyaan yang B, apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Pernyataan pemilik tokonya salah, harusnya 41 bukan 42. Karena ukuran sepatu rata-ratanya tadi 41,27. Kemudian untuk pertanyaan yang C-nya, pada bulan September pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi, ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungan manakah yang dapat membuat pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah mean, median, atau modus? Jelaskan jawabanmu. Jadi bisa berdasarkan dengan modus, mean, dan median ya. Kalau untuk mean berarti ukurannya itu 41. Kalau untuk median itu ukurannya 42. Dan kalau dilihat dari modusnya, penjualan yang paling banyak itu kan di nomor 41, 42, dan 43 yang tertingginya. Berarti bisa dilihat dari mean, kemudian modus ya, dilihat dari dua itu. Kalau median, karena median itu sama dengan modus ya. Kemudian dilihat dari grafiknya juga bahwasanya nilai tertinggi ketiganya itu ada di nomor 43. Jadi yang banyak di stok itu yang banyak dicari dari nomor sepatunya itu. Oke, untuk pembahasan soal 9.3 kita udah selesai. Dan terima kasih bagi yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.